Oke, nah pemirsa tadi kita sudah saksikan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto merdeka ya beberapa kali menjadi penutup. Sekarang sudah bersama kami berdua di studio pemirsa ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, ada beberapa kali Presiden menyampaikan kalau kritik ya silakan saja nggak apa-apa. Apa yang selama ini mungkin belum tersampaikan dalam kritik yang disampaikan untuk pemerintah? Ya, pertama tadi kita mendengar pidato dari Presiden Prabowo. Saya kira ini pidato pertama setelah beliau dilantik sebagai Presiden 20 Oktober 2024. Dan banyak sekali capaian yang disampaikan oleh beliau yang tentu saja kita bisa mengkonfirmasinya. Misalnya program-program yang sudah mulai berjalan meskipun ada banyak catatan yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. MBG yang menjadi signature pemerintahan Pak Prabowo ya ada 171 triliun. Menurut saya serapannya harus ditingkatkan karena sejauh ini baru kurang lebih 3%. Dan ini penting terutama untuk menggenjot sekali lagi capaian berkaitan dengan MBG tadi karena diharapkan punya efek terhadap ekonomi lokal. Nah, ini yang sepertinya perlu jadi catatan terutama Badan Gizi Nasional yang menjadi leading sektor terutama untuk program ini. Termasuk tadi angka 5,12% pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang dirilis oleh BPS dan oleh Presiden Prabowo disampaikan berkali-kali. Menurut saya lepas dari kontroversi yang masih berkembang di kalangan ekonom, kita tentu senang kalau betul angkanya terjadi peningkatan. Meskipun lagi-lagi hal yang menggembirakan itu harus dianggap sebagai sebuah semangat buat pemerintah untuk bekerja lebih keras. Karena beberapa indikator pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan belum ada perbaikan. Mulai dari melemahnya daya beli, kemudian tabungan masyarakat yang menurut Bank BI mengalami penurunan termasuk laporan-laporan dari media internasional yang menunjukkan masih banyak PR berkaitan dengan data BPS yang diklaim pertumbuhan kita mengalami 5,12%. Jadi misalnya South China Morning Post ya merilis sebuah laporan yang cukup komprehensif dengan judul yang menurut saya cukup mengagetkan ya, Boom or Gloom. Kemudian dicontohkan fenomena Rojali, rombongan jarang beli, Rohana, rombongan hanya nanya-nanya. Itu kan menunjukkan sekali lagi bahwa masyarakat sedang terdampak akibat daya beli yang melemah. Dan itu kalau misalnya tidak dijadikan sebagai baseline buat pemerintah untuk melakukan perbaikan, tentu punya impact yang kurang positif buat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi poin saya, hasil yang bagus, data yang baik harus diapresiasi, tetapi saat yang sama pemerintah seperti yang Pak Prabowo sampaikan sendiri, tidak alergi terhadap kritik, mendengar apa yang terjadi di bawah, dan dengan mendengar apa yang terjadi di bawah, harapan kita adalah pemerintah melakukan koreksi kebijakan jika diperlukan, dan itu penting untuk menjaga stabilitas politik. Karena ekonomi itu matters. Jadi saya melakukan sejak tahun 99, itu determinan utama buat popularitas dan stabilitas pemerintahan itu adalah ekonomi. Jadi data yang benar itu menjadi masukan berharga buat pemerintah untuk memperbaiki kinerja. Ya, ini saya mau mengutip kata Mas Burhan, koreksi. Berbicara soal koreksi sebelum kita lebih jauh lagi masalah teknis tadi Mas, ada video di awal. Ini kan cukup sesuatu yang baru ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dengan dibuka dengan video terlebih dahulu. 8 menit isinya capaian. Tadi ada juga MBG, ada Danantara dan sebagainya. Kalau Mas Burhan melihat secara psikologis ketika Presiden menyampaikan itu dengan video terlebih dahulu, apa sebenarnya yang Presiden coba sampaikan? Jadi Presiden ingin memberi pesan bahwa pengakuan atau capaian positif itu datang dari bawah. Kan tadi ada testimoni ya dari orang masyarakat, kecil ya, dari masyarakat. Jadi bottom up. Sebelum beliau menyampaikan pidato yang berisi capaian-capaian positif kinerja beliau sebagai presiden kurang lebih selama 10 bulan terakhir, itu dimulai oleh pidato yang disampaikan testimonikan oleh orang-orang kecil. Tentu orang bisa berbeda pendapat apakah betul video itu menggambarkan kenyataan sesungguhnya atau tidak, tapi setidaknya pesan itu yang coba disampaikan oleh Presiden yang menurut saya ini bagian dari kekhasan masing-masing presiden. Misalnya ya, beliau sekarang pakai baju jas lengkap. Itu kan berbeda kalau misalnya kita bandingkan zaman Pak Jokowi yang menampilkan baju adat dari berbagai macam daerah. Dan menurut saya
itu sah-sah saja karena tiap presiden punya gaya masing-masing, punya style masing-masing. Yang bisa kita ukur adalah substansi kinerjanya, performance-nya. Nah, saya berharap betul Presiden Prabowo ke depan makin memperbaiki kinerjanya, bukan didasarkan pada laporan-laporan di atas kertas saja, tetapi real dari bawah. Oke, Mas Burhan, coba kita lihat ya sebentar. Ini suasana terkini di DPR RI, Jason, Mas Burhan, pemirsa. Ada fenomena yang menyenangkan di dalam situ. Ya, banyak yang menari-nari karena tadi memang acaranya adalah persembahan lagu-lagu Nusantara usai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gitu. Ya, ini vibes-nya berarti senang begitu dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden begitu, Mas. Mau mencoba menggambarkan itu nggak sih reaksi jadi psikologisnya? Suasana kegembiraan apalagi menjelang ulang tahun ke-80. Tetapi poinnya begini. Saya kira Presiden Prabowo adalah presiden paling kuat dari segi reformasi, dari sisi elit politik. Jadi dari atas itu kuat sekali. Jadi tidak ada presiden yang mendapatkan dukungan dari seluruh kekuatan di parlemen. Sebelumnya selalu ada pihak oposisi yang tidak bergabung dalam pemerintah. Zaman Ibu Mega, zaman Gus Dur, zaman Pak Habibie, apalagi zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY. Sekarang 8 partai pendukung yang ada di parlemen semuanya mendukung pemerintah. Memang ada satu yang berada di luar secara resmi. Tetapi PD Perjuangan meskipun tidak punya kader formal di pemerintahan Pak Prabowo, tetapi substansinya atau karakternya seperti partai koalisi. Jadi PD Perjuangan itu partai oposisi rasa koalisi. Mepet-mepet ya. Yang kira-kira saya ingin katakan adalah semua partai itu mendukung Pak Prabowo. Beliau menang dengan 96 juta di Pilpres 2024. Modal politiknya sangat kuat, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk gagal. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI meninggalkan ruang rapat paripurna. Dengan adanya pernyataan tadi berarti sudah selesai ya untuk sidang yang pertama. Nanti akan masih ada sidang lanjutan lagi. Mas Burhan, menarik karena di antara semua yang datang, Presiden terdahulu Megawati Soekarno Putri tidak hadir. Dan kita akan kaitkan dengan stabilitas politik saat ini itu sebenarnya bagaimana sih? Apakah aman-aman saja, tenang-tenang saja, tapi ada yang tidak hadir? Ini simbol apa? Sebenarnya ketidakhadiran Ibu Mega itu tidak ada persoalan apapun dengan Presiden Prabowo. Jadi beliau, Ibu Mega tidak punya masalah apapun dengan Presiden hari ini. Apalagi Pak Prabowo baru saja memberikan kado indah ya buat Ibu Mega melalui amnesti buat Sekjen PD Perjuangan. Jadi sebenarnya Ibu Mega masih punya masa lalu yang belum berlalu ya dengan dua mantan presiden. Pertama adalah Pak Jokowi, kedua adalah Pak SBY. Ya. Jadi saya kira itu yang paling mendasari mengapa beliau tidak hadir. Bukan
karena alasan Pak Prabowo, tetapi karena Pak Prabowo juga mengundang mantan presiden yang lain yang kebetulan masih ada residu dengan Ibu Mega. Dengan Pak SBY jauh sebelumnya ya, sejak tahun 2004, Pilpres pertama 2024. Dengan Pak Jokowi, Ibu Mega baru tidak hadir di Agustus 2024. Pidato terakhir Pak Jokowi sebelum beliau menyelesaikan masa jabatannya. Karena Pak Jokowi dianggap tidak garis lurus sesuai dengan instruksi partai untuk mendukung Mas Ganjar dalam Pilpres 2024. 9 tahun sebelumnya pada waktu Pak Jokowi menjabat, itu Ibu Mega selalu hadir. Jadi saya kira tidak membatalkan kesimpulan saya bahwa Presiden Prabowo adalah presiden paling kuat di tingkat elit. Tetapi kekuatan itu sangat tergantung oleh performa ekonomi. Jadi kalau misalnya ke depan pemerintah kurang antisipatif terhadap tantangan ekonomi yang terjadi hari ini, itu bisa saja memukul popularitas beliau. Jadi mumpung masih ada waktu buat pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki kinerja ekonomi, menurut saya kita ingatkan ini untuk kepentingan kita juga sebagai bangsa supaya langkah-langkah pemerintah itu betul-betul on the track, didasarkan pada data yang objektif, didasarkan pada apa yang berkembang di bawah, sehingga dalam policy making itu Pak Prabowo betul-betul didasarkan pada data yang sebenarnya. Dan kalau misalnya itu terjadi, itu akan memperkuat stabilitas politik. Karena dari level elit itu ditopang atau ditunjang oleh kepuasan di tingkat massa. Nah kalau misalnya hanya elit saja tetapi di bawah bergejolak, itu dampaknya bisa membuat elit-elit politik yang awalnya berada di belakang Presiden Prabowo itu mulai lirik kanan, lirik kiri. Nah, karenanya perlu untuk memperkuat stabilitas politik dengan meningkatkan performa. Ini kita lihat momen yang menarik nih Mas, di mana Presiden Prabowo ini akan bersalaman dengan sejumlah tokoh penting termasuk Presiden terdahulu. Nah, ini memang kekuatan Pak Prabowo ya, dengan elit politik beliau tidak ada masalah sama sekali, semuanya bersatu, istilah beliau itu persatuan elit. Saya kira beliau mencontoh Presiden Soekarno ya, presiden pertama kita. Makanya beliau sangat bisa untuk bertemu dengan siapapun, bahkan tidak ada keberatan untuk mendatangi Ibu Mega di Tengku Umar, mendatangi Pak Jokowi di Solo, mendatangi Pak SBY di Cikes atau di Pacitan. Dengan elit siapapun beliau nggak ada masalah. Menurut saya PR sekarang memang soal ekonomi, apalagi tantangan tidak mudah, Jason. Geopolitik yang luar biasa tidak menentu, tantangan ekonomi global yang luar biasa berat, terutama perilaku Trump yang tidak terprediksi, itu jelas memberi semacam tantangan yang tidak mudah ya buat pemerintahan sekarang. Tapi harapan kita sekali lagi, persatuan di level elit itu harus diikuti insentif yang menguntungkan buat hajat publik. Karena kalau bersatu saja di tingkat elit tetapi rakyat tidak menikmati, itu dampaknya juga tidak berguna. Jadi buat insentifnya masyarakat. masih belum terasa nih Mas? Menurut saya ya, jadi menurut saya publik belum sepenuhnya, dan wajar karena baru 10 bulan, Jason. Ya, kita berharap ada banyak terobosan, dan nah ini, jangan alergi terhadap kritik seperti Pak Prabowo sampaikan, termasuk kalau misalnya ada kebijakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, saya kira pemerintah tidak perlu malu untuk melakukan perbaikan dan koreksi. Karena itu penting untuk kepentingan pemerintah dan bangsa kita sendiri. Jadi kalau ada yang tidak sesuai ekspektasi, ya jangan malu untuk koreksi, kan semuanya dikoreksi, kepentingannya biasa itu. untuk kepentingan masyarakat. Iya, Terima kasih ya Mas Burhan. Terima kasih. Karena hari ini sudah mau menerjemahkan untuk pemirsa Metro TV apa di balik simbol-simbol yang tadi kita saksikan bersama. Baik.